Bencana alam tanah longsor yang menimpa sejumlah titik di ruas jalan di Kecamatan Petung Kriono, Kabupaten Pekalongan, ditinjau langsung dan Rem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Dwi Lagan Safrudin. Bencana alam tanah longsor yang terjadi pada Rabu 19 Januari 2022 ini mengakibatkan beberapa ruas jalan penghubung Petung Kriono Kayu Puring tertutup material longsoran, sehingga mengakibatkan arus lalu lintas sempat lumpuh total. Dan Rem 071 Wijaya Kusuma saat meninjau menyampaikan apresiasinya kepada Dandim 07 10 Pekalongan, Letkol Kop Zeni Hamonangan Lumban Toruan yang telah cepat dan tanggap mengatasi kejadian bencana alam tanah longsor tersebut dengan melakukan pembersihan dan membuka jalan di 6 titik ruas jalan yang tertimbun longsor bersama segenap komponen dan elemen masyarakat di wilayah, sehingga ruas jalan tersebut bisa dilalui masyarakat kembali. Dikatakan Danrem saat jumpa pers mengatakan kunjungannya ke lokasi bencana alam ini setelah mendapat laporan dari Dandim 07 10 Pekalongan terkait telah terjadinya tanah longsor di 6 titik di ruas jalan penghubung antara Petung Kriono dengan Kayu Puring. Terkait dengan langkah-langkah penanggulangan bencana alam tanah longsor ini, mereka telah bekerja sama dan bersinergi dengan segenap komponen baik dari Polri, pemerintah daerah maupun dengan instansi terkait lainnya. Menurut Danrem, dengan situasi curah hujan yang sangat tinggi, tentunya memerlukan alat berat untuk memperbaiki keadaan tersebut dan ada langkah-langkah pencegahan untuk mengantisipasi jangan sampai terulang kembali. Hal ini nantinya akan dibicarakan dengan stakeholder lainnya untuk diambil langkah yang terbaik. Danrem mengimbau dengan kejadian tanah longsor ini agar masyarakat lebih berhati-hati dan waspada di musim yang ekstrim ini. Dari Purwokerto datang ke sini, tepatnya di lokasi kejadian bencana setelah saya mendapat laporan dari Dandim terkait adanya tanah longsor akibat banjir bandang. Seperti kita ketahui bahwa tadi saya mendapat laporan ada 6 titik, ya, 6 titik yang nantinya akan menjadi sasaran untuk kita perbaiki, kita atasi bencana ini. Nah, ini adalah tadi disampaikan juga oleh Dandim bahwa ini adalah menghubungkan antara desa Petung Kriono dengan Kayu Puring, gitu. Kemudian untuk langkah selanjutnya, Komandan, melihat seperti ini kan karena masih ada beberapa batuan besar masih berada di sini, apakah alat berat akan diterjunkan kembali? Ya, tadi juga saya menanyakan bahwa nantinya tentu akan diambil langkah-langkah ya. Ini ada sinergitas antara TNI, Polri, dan pemerintah daerah, termasuk dari Perhutani. Jadi kalau menurut saya dengan situasi yang sekarang ini curah hujan dikatakan cukup tinggi, tentunya kita membutuhkan alat-alat berat untuk memperbaiki keadaan tersebut. Nah, tentunya ada satu titik-titik mana yang nantinya harus dibuat langkah-langkah pencegahan. Tidak bisa kita mengandaikan bahwa nanti setelah kita perbaiki, tentunya kita mengantisipasi jangan sampai terulang lagi. Nah, inilah yang nanti akan dibicarakan antara pemerintah daerah dengan seluruh stakeholder yang ada, baik TNI, Polri, untuk diambil langkah-langkah mana yang terbaik akan dilakukan. Artinya prioritas utama pemulihan akses ini? Ya, jadi karena ini akses yang jalur transportasi kabupaten juga tadi saya sampaikan, jadi ini kita perbaiki dulu supaya bisa dilalui. Nah, ke depan nantinya akan diambil langkah-langkah selanjutnya. Kalau targetnya mungkin kan cepat selesai kapan ini? Nah, ini 3 hari bisa selesai. Tadi saya tanyakan Dandim juga. Nah, karena memang inilah yang terberat. Ya, titik yang ketiga ini. Titik yang ketiga inilah yang cukup berat. Tapi dengan adanya sinergitas, saya lihat masyarakat juga cukup antusias, ya. Baik TNI, Polri, semuanya bekerja sama untuk membantu mengatasi masalah tersebut. Pesan dan himbauan kepada masyarakat sekitar dan para pengguna akses jalan ini, Bang. Baik, kalau ini pesan kepada mereka tentunya harus berhati-hati, ya. Ini curah hujan yang cukup tinggi akan sangat berpengaruh terhadap kondisi tanah, sehingga tanah cenderung labil, dan kondisi-kondisi ini akan berpengaruh juga adanya banjir bandang yang nantinya akan melewati aliran-aliran sungai ini, dan ini kebetulan melintas di jalan. Nah, tentunya pada saat kita berkendara, kita harus selalu waspada, kita harus selalu mengantisipasi jika sewaktu-waktu di jalan nanti terjadi hal-hal yang seperti ini. Saif Robani, Batik TV, melaporkan.